yaitu mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Nah, teknologi informasi komunikasi atau TIK itu memiliki beberapa fungsi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat, yaitu alat siswa untuk membantu pembelajaran. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh dalam pengembangan teknologi pendidikan yaitu meliputi Edward L. Thorndike, Sidney L. Presley, Ivan Parlon, B.F. Skinner, Norma C. Crowder. Kemajuan teknologi pada masa ini dan masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, menyebabkan dunia menjadi sempit cakupannya. Teknologi pendidikan semakin berkembang dan menyesuaikan dengan era globalisasi sekarang. Nah, proses belajar mengajar itu melibatkan teknologi modern seperti pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan lain sebagainya. Teknologi pendidikan itu mendorong para pengajar untuk lebih memandang kegiatan mengajar sebagai masalah dan berusaha untuk memecahkannya secara ilmiah berdasarkan penelitian. Nah, hal ini menuntut agar tiap guru sedikit banyaknya menjadi peneliti yang selalu kritis terhadap usahanya, bersedia mencari jalan-jalan baru untuk senantiasa meningkatkan keahlian dalam profesinya, yaitu sebagai guru. Materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup, manfaat serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup meliputi yang pertama yaitu materi yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, seorang pengajar harus bisa mengatur waktu belajar agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Yang keempat, setiap guru memiliki metode dan cara dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, pola pembinaan terpadu. Hal ini merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Yang keenam, yaitu evaluasi. Evaluasi menentukan hasil akhir untuk mengetahui batas kemampuan siswa. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang baik harus efektif dan efisien. Efektif itu artinya media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa setelah melihat media itu meningkat. Dan efisien itu artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Materi yang ketiga yaitu mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang sangat penting yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik agar tidak monoton. Siswa tidak hanya diajak untuk berkhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar
bahwasanya media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, penggunaan media dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebagai media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru. Ciri-ciri media pembelajaran meliputi yang pertama yaitu ciri fiksatif. Nah, ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Ciri ini disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recording. Yang ketiga, ciri distributif. Nah, ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dengan cara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulas pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Materi keempat yaitu mengenai teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Pendekatan pembelajaran itu cakupannya lebih luas lagi. Artinya, pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain yaitu partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem intensif atau disitatif, dan lain sebagainya. Adapun penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar mengajar dalam pembelajaran itu lebih didasarkan pada faktor eksternal, yaitu tersedianya berbagai sarana yang ada dalam masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang kelima yaitu tentang teknologi komunikasi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer dan memahami informasi. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran selain membantu siswa dalam belajar, juga memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Teknologi komunikasi dalam pendidikan itu mempunyai pengaruh terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan solusi pada proses pembelajaran yang terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Kehadiran teknologi komunikasi ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Tetapi, teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting jika digunakan secara baik oleh guru dan siswa. Kehadiran teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun, teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting yang jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa. Dan peningkatan kualitas pembelajaran terhadap siswa dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahannya melalui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai. Materi yang keenam yaitu tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau perlengkapan
yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut sebagai media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio visual. Dengan media, diharapkan suasana pembelajaran tidak membosankan dan menjadi lebih menarik, sehingga bisa menumbuhkan minat siswa untuk belajar pelajaran tersebut, dan yang lebih penting adalah tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum. Dalam hal ini, media adalah sarana yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Karena fungsi dari media adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran, maka keberadaan media akan turut mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan prosedur media. Materi yang terakhir yaitu tentang kriteria penggunaan media pendidikan. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu diperlukan adanya dukungan media pengajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata. Pendidik juga harus memperhatikan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai.